Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Bisa adik-adik lihat pada buku adik-adik halaman 1. Ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bisa adik-adik baca sendiri itu. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 2, ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks suku bangsa di Indonesia. Kemudian, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, adik-adik kalau ada kata sulit yang tidak adik-adik pahami di bacaan tersebut, adik-adik catat, terus adik-adik cari artinya. Misalkan, kakak kasih contoh. Misalkan kata sulit yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Kemudian kata sulit berikutnya, sensus. Sensus artinya, perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada etnis. Etnis artinya suku bangsa. Kata sulit berikutnya, slogan. Slogan artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya, sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, misalkan kata-kata sulit seperti itu, terus adik-adik cari artinya. Kemudian nomor 2, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pada teks tersebut terdapat 2 paragraf. Pokok pikiran paragraf 1 yaitu Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan agama, namun tetap selalu hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang burung Garuda. Kemudian pokok pikiran paragraf 2 yaitu suku Indonesia sebanyak 1331 suku bangsa, bukti bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, baca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian tandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Ayo bercerita, halaman 3. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Nah, tadi kan adik-adik sudah mengerjakan, sudah mencari kata sulit yang ada di bacaan teks suku bangsa Indonesia dan sudah mencari pokok pikirannya bersama teman sekelompokmu. Nah, kemudian bandingkan dengan hasil kelompok lain. Kalau ada perbedaan bisa adik-adik tulis, kalau tidak ya sudah. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Gambar 1.4 bisa dilihat itu gambar bendi. Kemudian gambar 1.5 pedati sapi. Dan yang terakhir ada gambar 1.6 yaitu pedati kerbau. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah
Ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Kemudian ada soal di bawahnya. Yang pertama, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang akan terjadi saat kuda menarik bendi adalah bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Yang akan terjadi ketika kerbau atau kuda menarik pedati adalah pedati akan bergerak sesuai arah kerbau atau kuda yang menariknya. Ayo mencoba pada halaman 4. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Kegiatan yang pertama, aktivitas yang dilakukan mendorong meja. Hasilnya meja bergeser. Kemudian menarik meja, hasilnya meja juga bergeser. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 bisa adik-adik lihat ini. Kakak kasih jawabannya. Aktivitas mengangkat tas, hasilnya tas akan bergeser. Aktivitas meletakkan tas, tas juga akan bergeser. Yang ketiga, kegiatan ketiga, ketika melipat dan meremas kertas, bentuk kertas akan berubah. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Jadi, makna gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Tugas halaman 6. Tuliskan pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian bacakan catatanmu di depan teman-teman dan gurumu. Misalkan adik-adik tadi pagi nyapu atau mencuci piring. Nah, itu adik-adik sudah melakukan gaya. Gaya yang adik-adik lakukan adalah gaya otot. Nah, misalkan juga adik-adik tadi siang melihat di dekat rumah adik-adik ada buah kelapa yang jatuh sendirinya dari pohonnya tanpa adanya bantuan. Itu berarti adik-adik juga telah menyaksikan atau melihat gaya gravitasi. Jadi kayak gitu. Dan masih banyak lagi gaya yang bisa adik-adik lakukan. Kemudian bacakan catatanmu di depan teman-teman dan gurumu. Ayo mengamati halaman 6. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Gambar yang pertama, terlihat ada seseorang yang sedang mendorong mobil. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak adalah adanya dorongan yang diberikan oleh orang itu kepada mobil, sehingga mobil dapat bergerak. Gambar yang kedua ada lampu yang sedang menyala. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu tersebut dapat menyala karena dialiri aliran listrik melalui sambungan kabel menuju bola lampu tersebut. Gambar yang ketiga ada sebuah jarum yang menempel pada batang magnet. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Yang menyebabkan jarum dapat menempel pada batang magnet adalah karena jarum berbahan besi dan batang magnet
menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian gambar yang keempat ada gambar buah yang jatuh dari pohonnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah dapat jatuh dari pohonnya sendiri karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Gambar yang terakhir ada gambar seorang anak-anak atau seorang siswa yang sedang memindahkan kursi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Yang menyebabkan kursi mudah untuk dipindahkan adalah adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong atau gaya otot yang membuat kursi mudah dipindahkan. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kemudian bisa adik-adik lihat halaman 7, ayo mengamati. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Gambar yang pertama ada beberapa anak yang sedang bermain tarik tambang. Kemudian gambar kedua ada orang yang sedang membuat gerabah. Gambar ketiga ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Gambar yang keempat ada gambar seseorang yang menaiki atau mengendarai pedati kerbau. Ayo berdiskusi pada halaman 8. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1. Apa yang dimaksud gaya otot? Yang dimaksud dengan gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Nomor 2. Perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Pada gambar 1, itu tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot yang bekerja pada organ tubuh bagian tangan dan kaki, sehingga dalam permainan tarik tambang, kekuatan tarikan sangat menentukan kemenangan. Kemudian pada gambar 2, pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai ada gaya otot yang dihasilkan pengrajin gerabah adalah untuk membuat bentuk yang diinginkan. Jadi itu membutuhkan gaya otot dari lengan atau jari-jari. Kemudian gambar ketiga, gaya otot yang digunakan adalah bahu dan bertumpu pada kaki, sehingga membuat anak lebih mudah diangkat atau digendong. Dan yang terakhir, gambar nomor 4, tarikan yang kuat yang dihasilkan dari gaya otot kerbau saat menarik pedati membuat pedati bergerak mengikuti arah kerbau. Jadi bisa adik-adik seperti itu atau mau adik-adik bikin kata-katanya adik sendiri juga gak apa-apa. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu, kemudian bacakan di depan kelompok lain, lalu serahkan kepada bapak atau ibu guru. Kamu telah mengetahui salah satu jenis gaya, yaitu gaya otot. Salah satu contoh penggunaan gaya otot yaitu pada pembuatan gerabah. Tahukah kamu bahwa seni membuat gerabah tersebar di Indonesia? Ayo membaca halaman 8. Seni gerabah di Indonesia. Bisa adik-adik baca sendiri. Setelah membaca bacaan tadi, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sebangkumu tentang informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada buku catatanmu, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu. Jadi adik-adik catat apa informasi-informasi baru yang adik-adik dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Kemudian setelah adik-adik catat, kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu. Misalkan informasi-informasi barunya seperti ini. Sudah kakak contohkan di sini. Nah, misalkan informasi barunya seperti ini. Informasi baru itu maksudnya adik-adik itu baru tahu. Misalkan
Gerabah adalah alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi atau belangga. Kemudian adik-adik juga baru tahu bahwa di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta, sejak tahun 1970-an. Kemudian informasi lainnya, daerah Banyumalek di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karyanya kendi maling. Juga ada informasi lagi ini, kendi maling lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Kemudian informasi lainnya lagi, karya gerabah sempeh berasal dari masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah. Dan yang terakhir, ada tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Nah, bisa adik-adik jawab seperti ini, atau adik-adik masih ada informasi-informasi baru, bisa adik-adik tulis sendiri ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.